Tanda-tanda iman sedang turun. Iman dalam hati seorang hamba tidaklah tetap. Ia naik turun sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Hadis riwayat Al-Bukhari, Sarah Mu'allaq, dan lafaz lengkapnya ada dalam riwayat lainnya. Saudaraku, ketika iman seseorang sedang turun, hatinya terasa jauh dari Allah, ibadah menjadi berat, dan maksiat terasa ringan. Hati yang dulunya hidup dengan zikir, kini terasa kering, bahkan terseret dalam kesibukan dunia yang tiada akhir. Abdullah bin Mas'ud rahimahullah berkata, carilah hatimu di 3 tempat, saat membaca Al-Quran, saat duduk di majelis zikir, dan saat bersendirian mengingat Allah. Jika engkau tidak menemukannya di 3 tempat ini, maka menangislah atas dirimu, karena mungkin hatimu telah mati. Salah satu tanda turunnya iman adalah kurangnya rasa takut kepada Allah, serta lunturnya rasa harap dan cinta kepadanya. Padahal, seorang mukmin seharusnya hidup antara rasa takut, harap, dan cinta kepada Rabb-Nya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, iman akan hidup dengan ilmu dan amal, dan akan mati dengan kebodohan dan maksiat. Saat iman melemah, segera periksa diri, tinggalkan maksiat, perbanyak istighfar, dan dekati kembali Al-Quran serta majelis ilmu. Jangan biarkan hati menjadi keras. Seperti sabda Nabi SAW, sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana besi berkarat. Lalu beliau ditanya, apa yang bisa membersihkannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, banyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Saudaraku, berikut adalah tanda-tanda bahwa iman seseorang sedang menurun. Berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan hadis dan nasihat ulama salaf. Tanda-tanda ini penting untuk dikenali agar kita bisa segera kembali memperbaiki diri sebelum terlambat. Yang pertama adalah malas beribadah dan menunda kebaikan. Saudaraku, jika engkau mulai berat melangkah menuju masjid, jika Al-Quran hanya menjadi penghias rak tanpa pernah dibaca, jika hati terasa kering saat mendengar azan, maka bisa jadi itu pertanda iman sedang melemah. Malas beribadah dan suka menunda amal kebaikan bukanlah perkara biasa. Itu adalah gejala penyakit hati yang harus segera diobati. Hasan al-Basri rahimahullah pernah berkata, iman itu bukan dengan berangan-angan atau hanya menghias diri, namun ia adalah apa yang menetap dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Al-Hilyah 2343. Menunda-nunda adalah tipu daya setan yang menginginkan kita mati dalam keadaan lalai. Setiap detik adalah kesempatan dan siapa tahu esok akan datang. Ibadah bukan untuk Allah tapi untuk keselamatan kita sendiri. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, kehilangan waktu lebih parah daripada kematian. Sebab kehilangan waktu memutuskanmu dari Allah, sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia. Al-Fawaid halaman 96. Beliau juga menyatakan, di antara hukuman bagi dosa adalah munculnya rasa malas dalam ketaatan. Saudaraku, ketika hati berat untuk sholat, enggan membaca Al-Quran, atau lebih suka menunda amal kebaikan, ketahuilah itu pertanda hati sedang dalam keadaan lemah. Yang kedua adalah lalai dari zikir dan lalai mengingat Allah. Ketika hati mulai lalai dari zikir, ketika lisan mulai kaku untuk menyebut nama Allah, maka itulah salah satu tanda bahwa iman sedang merosot. Zikir bukan sekadar rutinitas, tapi kebutuhan ruhani. Sebab hati yang kosong dari mengingat Allah akan mudah dipenuhi oleh cinta dunia dan was-was setan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. Maka bagaimana keadaan ikan jika ia dipisahkan dari air? Al-wabilus sayyib. Orang yang lalai dari zikir biasanya hatinya keras, pikirannya kacau dan hidupnya gersang. Padahal Allah berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Rod ayat 28. Bila kita dapati diri lebih senang berselancar di media sosial daripada membaca Al-Quran, lebih ringan berbicara hal sia-sia daripada mengucap tasbih, maka kita harus segera muhasabah. Hati kita sedang sakit, iman sedang turun. Sufyan As-Tsauri rahimahullah berkata, aku tidak pernah mengisi sesuatu seperti tangisku atas hari yang mataharinya terbenam, umurku berkurang dan amalanku tidak bertambah. Yang ketiga, saudaraku, adalah merasa tenang saat bermaksiat. Ketika maksiat dilakukan tanpa rasa bersalah, bahkan dianggap hal biasa, ini bahaya besar. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu tidak malu, maka lakukanlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu tanda hati yang sedang sakit, bahkan nyaris mati, adalah ketika seseorang merasa tenang saat bermaksiat. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah, seolah-olah Allah tidak melihat. Padahal sekecil apapun dosa, jika dilakukan terus-menerus dengan hati yang tenang, itu pertanda bahaya besar. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di antara hukuman dosa adalah membuat pelakunya tidak lagi merasa bahwa ia sedang bermaksiat. Inilah hukuman yang paling berat. Dikutip dari Ad-Dawa Wad-Dawa halaman 68. Ketika hati terbiasa dengan maksiat, ia akan kehilangan rasa malu kepada Allah. Hati yang dahulu peka,
kini menjadi keras, dan dosa-dosa pun terasa ringan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin melihat dosanya seperti gunung besar yang siap menimpanya, sedangkan orang fajir melihat dosanya seperti lalat yang lewat di hidungnya, lalu ia usir begitu saja. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita merasa tenang bermaksiat, itu bukan tanda kita aman, tapi bisa jadi itu ajab dalam bentuk kenikmatan. Na'udzubillah min dzalik, waspadalah. Ciri keempat, iman kita sedang turun adalah tidak tersentuh dengan nasihat. Hati yang keras sulit untuk menerima peringatan, nasihat, ceramah, bahkan Al-Quran tak lagi memberi bekas. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tanda hati yang mati adalah tidak terpengaruh oleh nasihat. Saudaraku, salah satu tanda turunnya iman adalah ketika hati menjadi keras hingga nasihat-nasihat kebenaran tidak lagi menyentuh jiwa. Padahal sebelumnya, hati itu mudah tersentuh hanya dengan mendengar ayat Al-Quran atau sekadar mendengar kisah akhirat. Namun kini, semua terasa biasa saja. Tidak ada getaran, tidak ada tangisan, dan tidak ada dorongan untuk berubah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, apabila hati telah mati, maka tidak akan bermanfaat nasihat apapun, sebagaimana tidak bermanfaat cahaya bagi mata yang buta. Dikutip dari Al-Fawaid. Hati yang keras adalah azab yang paling halus namun mematikan. Saat seseorang tidak lagi tersentuh dengan peringatan tentang dosa, tentang kematian, atau tentang neraka, maka bisa jadi itu adalah isyarat bahwa imannya sedang menurun drastis. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusak seluruh tubuh. Itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima adalah lebih cinta dunia daripada akhirat. Saudaraku, ketika hati lebih terpaut pada dunia daripada akhirat, itulah tanda kegelapan tengah menyelimuti jiwa. Padahal dunia hanyalah tempat singgah, bukan tujuan akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran surat Ali Imran ayat 185. Cinta dunia akan melalaikan kita dari ibadah, dari zikir, dan dari bekal menuju kehidupan abadi. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, cinta dunia dan mencintai akhirat tidak akan pernah berkumpul dalam satu hati. Maka tanyalah diri, apakah kita membangun rumah di dunia, tetapi melupakan kampung abadi kita di akhirat? Tanda yang keenam bahwa iman kita sedang turun adalah tidak peduli dengan lingkungan yang rusak. Islam adalah agama yang menyempurnakan setiap sisi kehidupan, termasuk pedulian terhadap alam dan lingkungan. Ketika seseorang mulai acuh terhadap kerusakan bumi, membuang sampah sembarangan, merusak hutan, mencemari air, atau membiarkan keburukan merajalela tanpa cegahan, maka itu pertanda hilangnya tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Saudaraku, kerusakan bukan hanya berdampak pada alam, tapi juga pada keberkahan hidup. Jika seorang muslim hanya fokus pada ibadah ritual, tapi menutup mata terhadap kerusakan sekitar, maka ada yang belum sempurna dalam pemahamannya terhadap Islam. Nabi SAW bersabda, iman itu memiliki lebih dari 70 cabang, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, tanda iman kita sedang turun adalah takut kepada manusia lebih daripada takut kepada Allah. Ketika seseorang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah, maka ia sedang berjalan di atas jurang kehancuran. Ia akan berani meninggalkan perintah Allah karena takut dikucilkan, takut kehilangan jabatan, atau takut tidak disukai manusia. Padahal manusia hanyalah makhluk lemah yang tidak mampu memberi manfaat atau mudarat apapun kecuali dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Aku jika kamu benar-benar orang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 175. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka Allah akan jadikan ia takut kepada segalanya. Tapi barang siapa hanya takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan segalanya takut kepadanya. Takut kepada manusia membuat hati gelisah dan jiwa lemah. Tapi takut kepada Allah menjadikan hati tenang dan hidup dalam kemuliaan. Mari kita koreksi hati. Kepada siapa sebenarnya rasa takut kita tertuju. Jangan sampai rasa takut kita menjadikan kita hamba manusia, bukan hamba Allah. Saudaraku, iman bisa naik dan turun, naik dengan ketaatan dan turun dengan maksiat. Maka siapapun yang merasakan gejala-gejala ini, segeralah bertaubat dan cari kembali kedekatan dengan Allah Ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, perbaruilah iman kalian dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Ketika iman turun, hati mulai terasa hampa. Amal pun terasa berat dan maksiat tidak lagi membuat resah. Inilah saat yang berbahaya.
ketika nurani melemah dan dunia mulai mengikat jiwa. Namun ingatlah, iman bukanlah sesuatu yang tetap. Ia bisa naik dengan ketaatan dan turun karena maksiat. Maka siapapun yang merasakan gejala-gejala ini, jangan menunda. Segeralah kembali kepada Allah Ta'ala. Taubat adalah pintu harapan dan zikir adalah obat hati. Jangan biarkan diri larut dalam kelalaian. Carilah kembali kedekatan dengan Allah melalui sholat, tilawah, dan doa di sepertiga malam. Bangun kembali iman yang retak dan kuatkan hubungan dengan Robmu. Sebab hidup tanpa iman adalah kesesatan yang sunyi dan tak ada yang bisa menyelamatkan kita kelak selain iman yang utuh dan amal yang diterima. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita agar selalu hidup dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin.